Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha ta'ala yaumil qiyamah ainal mudahabuna bi jadalil udlihum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli al-hadis kama qala. Pemirsa Kutum Pagi yang sangat berbahagia, alhamdulillah bisa bertemu kembali untuk memberikan nasihat dan pencerahan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang sangat luar biasa. Pertama, nikmat iman wal Islam, yang kedua juga nikmat kesehatan pada kita sekalian, dan juga nikmat rezeki yang bisa kita nikmati pada hari ini. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dan senantiasa kita menjadi hamba Allah yang mau untuk menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, pada hari ini kehidupan kita ini pada fase akhir zaman. Ini kita sebagai seorang muslim ingat bahwasanya yang namanya kehidupan ini tidak bisa langgeng terus, tetapi kehidupan itu pun akan berakhir. Nah, ini salah satu fakta yang terjadi pada saat ini. Ketika manusia ini mulai menyadari tentang kehidupan, pertama mereka menyadari apa yang mereka lakukan untuk kehidupan ini. Ada mereka yang mengatakan bahwasanya kehidupan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia, makan, minum, tidur, bekerja, sudah selesai. Tapi ada mereka yang mengatakan bahwasanya kehidupan ini tidak hanya seperti itu, tetapi mereka harus menjalankan ibadah kepada Allah SWT dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Dan ternyata Islam telah memberikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kita saat ini. Bagi seorang muslim yang beriman, yang bertakwa, tentunya menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk beramal solih. Karena yang namanya kehidupan ini akan berakhir pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu akan yang mengalami namanya sebuah kematian, tidak bisa. Nah, sama kehidupan pun akan mengalami sebuah keterbatasan ini. Dan pada saat itulah Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya tanda-tanda akhir zaman di dalam kehidupan kita pada saat ini pun dirasakan oleh umat pada saat ini. Pertama adalah banyaknya kemaksiatan yang berjalan dalam kehidupan kita pada saat ini. Mereka banyak fitnah yang terjadi. Paginya mereka beriman, sorenya mereka kafir. Sorenya mereka itu beriman, paginya mereka kafir. Masya Allah, subhanallah. Inilah tanda-tanda yang sudah muncul di dalam kehidupan kita pada saat ini. Apalagi pemirsa, pada saat ini kita merasakan di negeri Palestina pada saat ini berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Beberapa tahun, Masya Allah, Palestina mengalami sebuah genosida yang luar biasa. Dan pada tahun-tahun ini, subhanallah, Gaza, kutah yang Allah berkahi ini pun dihancurkan oleh orang-orang Israel.
Masya Allah. Nah, akankah kemudian pada akhir zaman ini Allah menolong saudara kita di Palestina? Nah, pada saat ini kita bisa melihat Palestina pun hancur dirodai oleh negara Iran. Masya Allah. Nah, semakin yakin bahwasanya kehidupan manusia pada saat ini pun mengalami yang namanya sebuah keterbatasan, dan keterbatasan mereka yang paling akhir adalah ini tanda akhir zaman dan terjadinya sebuah kiamat kubroh sangat luar biasa. Maka apa yang harus kita persiapkan? Tidak lain adalah banyak untuk beramal, banyak untuk berdoa. Semoga kita selalu diberi hidayah, selalu diselamatkan Allah SWT dari zaman ini, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri manusia ini ada gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Makanya ketika orang-orang yang tidak beriman menganggap dunia itu segala-galanya, dunia itu seolah-olah tidak terbatas, kenikmatan, kepentingannya menjadi sesuatu yang paling utama, tapi mereka melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an, bahwa dunia ini tidak bisa terus mereka jalani, tapi dunia menjadi sebuah ladang tempat untuk beramal, kemudian menjadi bekal nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Nah, apapun kepentingan, kekuasaan, kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, yang pastinya kepentingan atau kekuasaan pun akan hilang. Nah, ini sebagai barometer kita sebagai umat Islam yang sudah meyakini tentang kehidupan kita, yang memiliki sebuah potensi sangat luar biasa, yaitu untuk memberikan sebuah kesadaran bahwasanya hidup di dunia tidak selamanya, yang pasti hidup di dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kepentingan dunia sesaat ini semoga ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita sekalian. Apapun yang kita lakukan saat di dunia ini, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang beriman, tentunya kita mengingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di yaumil qiyamah Allah SWT berfirman, subhanallah, innallaha ta'ala yaqul yaumil qiyamah ainal mutahabuna bi jalilhum fid dilli yauma la dilla illa dilli. Di mana orang-orang yang saling mencintaiku karena keagunganku, maka pada hari ini aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganku. Di saat yauma la dilla illa dilli, di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim mengingat akan janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah akan berikan naungan, berikan syafaat, berikan pertolongan, berikan nikmatnya, yaitu karena hamba Allah mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menjadikan dunia ini untuk senantiasa dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu luar biasanya, bumi yang dihamparkan yang begitu luar biasanya, menjadikan dirinya kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mencintai dunia dengan apa? Dengan mencintai dunia untuk beramal soleh, untuk memperjuangkan tegaknya agama Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian ada mahabbah, cinta kepada Allah karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang sering sekali kita ucapkan saat kita sholat, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, dengan hal inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencari orang-orang yang mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala.
dan diberikannya naungan, pelindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha yang terbaik untuk mengisi kehidupan kita di zaman ini dengan senantiasa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat riya, sifat ingin dipuji, tapi kita mengharapkan hanya pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat luar biasa. Jika kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi jika kita itu mengkufurinya, maka azab yang sangat pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah. Kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita saling mencintai di antara saudara kita, yaitu dengan selalu mengucapkan salam. Walladzi nafsi biyadi tadkhulul jannah hatta tu'minun wala tu'minuna hatta tarhabu awala adlukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsalama bainakum. Masya Allah. Jadi punya berkata salam di antara sama hamba Allah SWT, senantiasa mencintai dan selalu untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi Allah taala kenikmatan dan bisa mengisi kehidupan kita di zaman ini dengan penuh amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.